Perkenalkan, nama saya Ibu Tuanta Suatika, NIM 36. Saat ini saya akan melakukan tindakan atau peragaan tentang bagaimana cara melakukan RJP dan kapan AED itu dilakukan. Baik, sebelum saya memulai tindakan saya akan menjelaskan setting yang akan saya lakukan sekarang. Jadi settingnya itu sekarang ada korban yang sedang kecelakaan di tengah jalan, yaitu henti nadi dan henti napas. Jadi itu akan dilakukan RJP. Nah, sebelumnya ada indikasi dan kontraindikasi bagaimana kita melakukan RJP. Yang pertama itu indikasinya yaitu korban atau pasien itu mengalami henti nadi dan henti napas. Kemudian kontraindikasinya itu pasien masih hidup dan sudah ada tanda-tanda kematian. Baik, saya akan mulai. Yang pertama itu A3, yaitu amankan diri dulu. Amankan diri. Kemudian yang kedua itu amankan pasien. Yang ketiga yaitu amankan lingkungan. Setelah itu selesai, kemudian cek respon dari pasien. Cek respon dari pasien itu ada 3. Yang pertama itu adalah memanggil pasien seperti ini, Pak, Pak. Yang kedua menepuk bahu pasien, Pak, Pak. Yang ketiga itu menggunakan rangsangan nyeri. Jadi rangsangan nyeri itu dirangsang di sternumnya pasien seperti ini. Kalau tidak ada respon, panggil bantuan. Panggil bantuan itu ada 2. Kalau di dalam rumah sakit cukup aktifkan Blue Code. Kalau di luar rumah sakit, telepon ambulans terdekat atau BPBD. Kemudian katakan bahwa ada korban di jalan ini, mohon segera membawa AED. Kabarkan bagaimana kondisi pasiennya. Setelah meminta bantuan, kita cek nadi dan napas pasien. Kita pegang di nadi karatusnya pasien. Kita lihat dadanya pasien apakah ada mengembang dan ngepis. Negatif. Apabila negatif, napas negatif, nadi negatif, jadi kita beri RJP. Kalau 2 penolong, yang pertama itu mengamankan leher korban, yang satu itu fokus ke kompresi. Pada saat mengamankan leher korban itu pastikan vertikalnya aman. Itu menggunakan teknik jautras. Di samping itu tugas penolong yang ada di sini itu untuk mengamankan RW-nya juga. Jadi saat jautras itu untuk mengamankan RW juga menggunakan teknik head-in chin-lift. Jadi pegang tadi dahi pasien, kemudian dagu pasien dibuka. Untuk mencegah terjadinya lidah korban jatuh ke dalam, gunakan finger swab. Jadi seperti ini dibuka. Kemudian setelah itu fokus kompresinya. Di kompresi dada atau RJP itu ada kualitasnya. Yang pertama itu penekanannya, yaitu 1 menit itu dilakukan penekanan selama 100-120 kali per menit. Kemudian perbandingannya 30/2. Jadi 30 kompresi berbanding 2 oksigenasi atau pemberian nafas. Kemudian maksimalkan pekul dada. Jadi saat menekan itu pastikan dada pasien mengembang secara maksimal. Kemudian minimalkan interupsi. Jadi minimalkan gangguan atau ngomong antara orang sekitar. Seperti itu. Jadi saya akan melakukan 30 kompresi dan 2 kali perayangan nafas. RJP ini sebenarnya dilakukan satu siklus yaitu 5 kali. Saya lakukan ukur dulu di 2 jari di atas sternum pasien atau korban. Siku tidak menekuk, pastikan siku tidak menekuk. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah itu beri pasien atau korban 2 kali napas. Jeda antara 1 napas dan 1 napas lainnya itu yaitu 5-6 menit. Oh ya, untuk penekanannya tadi untuk kompresi dada itu 5-6 cm. Jadi
saat memberikan napas ada 3 teknik. Yang pertama itu mouth to mouth, jadi mulut ketemu mulut kita ketemu mulut pasien. Tapi itu waspada karena pasien dapat menularkan penyakit yang pasien alami ke kita. Kemudian yang kedua itu mouth to mask, jadi pasien kita mesangi masker kemudian dia tiup. Yang ketiga itu menggunakan abu bag, jadi kita menggunakan siklem pasang ke pasien, kita lakukan pemberian napas. Kemudian setelah 5 kali kompresi atau 1 kali siklus, kita cek bagi nadi dan napas pasien. Seperti tadi, pegang nadi karotesnya, penglihatan ke dada pasien apakah ada mengembang atau menguntit. Kalau nadi positif, napas negatif, kita tinggal memberi bantuan napas saja. Bantuan napas itu kita beri 10-12 kali per menit. Jedanya sama antara satu napas dengan napas lainnya itu 5-6 detik. Kemudian apabila AED sudah datang, langsung pakaikan ke pasien. Apabila nadi pasien masih tidak teraba atau nadi pasien itu PT dan PR. Kemudian setelah itu apabila nadi negatif lagi dan napas negatif, lakukan kompresi seperti tadi. Namun apabila nadi sudah positif, napas sudah positif, lakukan posisi recovery. Posisi recovery pasien itu miringkan pasien seperti ini, tangannya lurus satu, miringkan, angkat, jeng. Setelah itu observasi pasien selama 2 menit, apakah nadi dan napas pasien stabil. Setelah itu saya akan membahas sedikit tentang AED. Jadi AED itu seperti yang saya bilang tadi, digunakan untuk pasien yang memiliki nadi PT dan PR. Apabila sudah seperti saya bilang tadi, diobservasi selama 2 menit. Jadi itu saja video dari saya. Kita tinggal mengobservasi apabila ada gangguan atau abnormal lagi pasiennya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.